Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala maulid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi sifati sholati. Arkanu sholati aypuruha arba'ata asaro bija'li tumaninati fi mahaliha ruknan wahidan ahaduha niyatun wa hiya al-qasdu bil qalbi bi khabari innamal a'malu binniyati fayajibu biha ay niyati qasdu qatiha qasdu pa'liha ay sholati li litatamayyaza an baqiyatil af'ali wa ta'yinuha min durin aw ghairiha litatamayyaza an ghairiha fala yakfi niyatu fardil waqti walau kanat as-sholatu maqulatu naflan ghairu mutlaqin karwati wa sunanil muaqqatat aw data sabab fayajibu fiha at-ta'yin bil idofati ila ma tu'ayyinuha kasunnati duhri al-qawliyatu wa baliyatu wa illam yu'akhir al-qawliyatu wa misluha kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha wa qaidil adha awil akbari awil fitri awil asghar fala yakfi sholatul idi wal witri sawa'unil wahidatu wa zaidatu alaiha wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin wa yuhmalu ala ma yuriduhu alal aujahi wa la yakfi fi niyatu sunnatil isai aw ratibatiha wa tarawihi wa duha wa kastisqain wa kusufi syamsin awi qamarin amma naqlul mutlaqu fala yajibu bihi ta'yinun ba yakfi bi niyatu fa'li sholati kama fi rakaat tahiyati wa wudu'i wa istihorati wa qada sholatul awwabin ala ma qalahu sayyiduna ibnu Ziyad wal alamatu suyuti rahimahumallah walladhi jajama bihi saykhuna fi fatawi annahu la budda fiha minat ta'ayyuni kaduha wa tajibu niyatu fardin bihi ay fil fardi walau kifayatan aw nadaron wa in kana annawi sabiyan liyutamayyaja anil fa'li kausalli fardhu masalah. Hadirin jamaah pengajian rutin rahimahumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali, walaupun sesungguhnya seharusnya pertemuan kita ini terjadi di malam Selasa kemarin. Tapi sehubungan ada gangguan teknis, padam listrik, saya kira hanya di Johar, ternyata di Belum Jambe juga padam sama. Padahal saya udah berangkat, mati, semuanya mati. Makanya kemudian pengajian dipindah di malam Kamis ini. Mudah-mudahan walaupun dipindah waktunya tidak mengurangi kekhusyuan kita, himmah kita, kesemangatan kita untuk bersama-sama mengkaji kitab ini. Nah, ibadah itu ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah itu dilaksanakan dan harus tetap terjaga sampai ketika ibadah itu dilaksanakan. Nah, itu namanya syarat. Jadi syarat itu sesuatu pekerjaan
yang harus dilakukan sebelum ibadah itu dimulai dan harus tetap terjaga ketika ibadah itu sedang dilaksanakan. Kemudian ada pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang dilakukan ketika ibadah itu dilaksanakan. Nah, ini ada dua jenis. Ada yang wajib dilaksanakan, ada yang dianjurkan dilaksanakan. Yang wajib dilaksanakan biasanya disebut fardu atau rukun. Terkadang disebut fardu, terkadang disebut rukun. Kalau di dalam sholat disebut rukun, kalau di dalam wudu disebut fardu. Fardul wudu'i. Di dalam sholat arkanus sholati. Tetapi maknanya sama, baik fardu maupun rukun di dalam bab ini. Nah, sunat pun nanti akan terbagi dua. Ada yang sunat ab'ad, ada sunat hayat di dalam sholat. Nah, ini di dalam sholat. Nah, sekarang kita akan coba bahas rukun sholat. Karena rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Sesuatu yang tidak boleh tidak. Jadi artinya apabila tertinggal satu rukun pun dalam kondisi normal, maka suatu ibadah tidak bisa dikatakan ibadah itu. Sholat tertinggal satu rukun maka tidak bisa dikatakan sholat. Nyalain sholat ngarana gitu. Namun rukunnya tidak terlaksana. Atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan aturan melaksanakan rukun. Seperti ketika membaca Fatihah. Dibaca Fatihah nama hanya saja henteu benar bacana. Tidak benar bacanya. Tetap tidak bisa dikatakan sholat. Dan sholat bisa dikatakan ibadah itu sholat apabila memenuhi kriterianya, rukunnya dilaksanakan dengan benar, syaratnya dijaga. Nah, apa saja rukun sholat? Nah, rukun sholat itu arkanus sholati. Rukun sholat itu ayat pardua, yakni keparduan, keharusan yang dilakukan dalam sholat. Arba'ata asyara, ada 14. Jadi rukun sholat itu ada 14. Dijali tumaninati fi mahalliha ruknan wahidan. Dihitung 14 itu dengan jala menjadikan tumaninah itu digabungkan menjadi satu rukun dengan rukun yang wajib tumaninah. Jadi kalau ditafsir mah rukun sholatnya bisa 14, bisa 17 sebagaimana yang kita tahu, atau bahkan bisa 18 kalau diperinci. Jadi ini mah menghitungnya ada yang disatukan. Jadi menghitungnya ada yang disatukan menghitungnya. Ahaduha, adapun yang pertama rukun sholat ini, kegiatan pertama yang harus dilakukan ketika kita sholat, niyatun adalah niat. Yang pertama yang harus dilakukan niat. Apa niat itu? Wahia, definisi niat itu adalah al-qasdu, berencana, bermaksud. Dia qadi dengan hati kita. Jadi niat itu adalah, kalau bahasa Sunda mah neja. Neja itu bermaksud, berencana melakukan sesuatu. Dari mana landasannya bahwa niat itu diwajibkan? Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan baik oleh Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Apa? Innamal a'malu binniyati. Ulama Syafi'iyah, jadi ulama-ulama di bawah naungan madhab Syafi'i memberi makna, bermaksud memberi makna terhadap hadis ini. Innamal a'malu binniyati, ay innama yasihul a'malu binniyati, atau innama sihatul a'mali binniyati. Sahnya amal itu ya dengan niat. Atau sihatul a'mali khususun wa maksurun bin niyati.
Sahnya amal itu harus dengan niat. Jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau suatu ibadah apapun, yang ibadah yang membutuhkan niat, karena ada beberapa ibadah yang tidak membutuhkan niat. Ibadah apapun ketika tidak dilakukan, tidak didahului dengan niat, tidak disertai niat, maka ibadah tersebut tidak sah, terjadi. Salat lamun teu niat maka terjadi. Jadi disebut salat. Ini berdasarkan hadisnya, dalilnya tadi innamal a'malu binniyati. Sahnya amal itu harus dengan niat. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama di bawah Malikiyah, madhab Maliki. Kalau madhab Maliki mengatakan itmamul a'mali binniyati. Kamalul a'mali binniyati, sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi cek madhab Maliki mah teu niat oge sah we salat mah. Ngan teu sampurna. Ai cek menurut madhab Imam Syafi'i mah nya teu sah salat teu niat mah. Nah, ini bagaimana cara memahami memaknai sebuah hadis. Jadi satu ulama bisa saja berbeda dalam memaknai hadis yang sama. Hadisna sarua ieu keneh. Bahkan yang lebih ekstrim di dalam bab awal penentuan awal puasa, hadis yang dipakai eta tapi prakteknya bisa beda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum falitukmilul iddata. Di sebagian redaksi fa in gumma alaikum faqdurulah. Hadisnya itu. Tetapi beda dalam memanai sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awalilah berpuasalah ketika engkau melihat hilal. Ini versi penerjemahan pemanahan madhab Syafi'i. Ay ru'yat, ru'yat itu adalah idraku bil basar, melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat dengan mata asli, mata langsung. Nah, tetapi kemudian versi madhab lain sumuli ru'yatihi, ar-ru'yat itu melihat dengan akal. Jadi berpendapat dengan pendapat akalnya, ar-ra'yu. Nah, sehingga cek penganut teori hisab murni geus teu kudu diru'yat. Asal menurut hasil hitungan bahwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan besoknya itu memenuhi besoknya itu bulan baru, maka akan ditetapkan tanggal 1. Ieu cek penganut hisab murni. Ai cek penganut imkanur ru'yat, cek NU imkanur yang menganut imkanur ru'yat wah tidak bisa. Walaupun menurut hitungan hilal besok mungkin dilihat, tetapi ketika dilihat tidak ada satupun orang yang melihat, maka besok itu tidak bisa ditetapkan tanggal 1, tetapi falitukmilul iddata, tapi kemudian ditetapkan bilangan bulan menjadi 30 hari digenapkan. Besoknya encan tanggal 1 tapi tanggal 30. Ini terjadi di bulan Syafar ini. Pemerintah menetapkan awal Syafar kemarin itu hari apa? Hari Rabu kalau tidak salah ya. Awal Syafar itu pemerintah, Muhammadiyah, Persis dan mayoritas ormas menetapkan hari Rabu. Tetapi NU menetapkan hari Kamis. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang peruyat yang diutus oleh lembaga Falakiyah NU yang berhasil melihat hilal. Walaupun secara hitungan sudah sangat memenuhi kriteria, tetapi Allah berhasil melihat hilal, tidak ada orang yang berani disumpah melihat hilal, maka besoknya tidak ditetapkan tanggal 1, tapi ditetapkan tanggal 30 Muharram. Tanggal 1-nya baru jatuh hari Kamis gitu. Jadi cek versi NU mah awal 1 Syawal itu ya hari Kamis. Cek versi pemerintah Muhammadiyah, Persis dan ormas lain tanggal 1 itu ditetapkan hari Rabu. Kok bisa berbeda? Ya tidak apa-apa karena Nabi juga tidak menyuruh sama. Ahlul Yaman, Ahlul Madinah awal puasa henteu sama, tapi Nabi biasa. Di Madinah encan puasa, tapi di Yaman geus puasa. Ketika sahabat datang dari Yaman,
sedang dalam keadaan puasa. Tapi Nabi tidak melarang. Karena apa? Tidak diperintahkan untuk seragam. Jadi beda gitu masalah sebetulnya mah. Hanya saja emang yang penting bagaimana sosialisasi stakeholder, orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang-orang yang mempunyai kebijakan, mengedukasi, mendidik masyarakat. Erek beda umpamana lemur erek beda. Karawang mah puasana poe Rebo, Purwakarta poe Kemis. Nanti masalah. Boleh. Asal ada sadarannya, hukumnya, asal ada pertanggungjawabannya. Kenapa menetapkan poe Kemis? Oh, soalnya tidak ada yang berhasil melihat hilal. Kenapa kamu menetapkan hari Rabu? Karena berdasarkan hitungan besok itu sudah cukup, berdasarkan kriteria hitungan besok itu sudah tanggal 1. Boleh. Anu ulah teh paseana. Yang tidak boleh itu bertengkarnya. Wah, itu. Iya bertengkar itu yang tidak boleh. Nah, seperti di sholat ini. Jadi hadisnya sama, tapi ulama berbeda memaknainya. Ulama Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa makna inamal a'malu binniyat. Binniyati itu sahnya amal itu harus dengan niat. Malikiyah mengatakan innamal a'malu binniyat bukan sahnya amal tapi sempurnanya amal itu harus dengan niat. Jadi cek Imam Maliki mah teu niat ge sah we ngan teu sampurna gitulah kira-kira. Nah, sholat itu sekarang kita bicara sholat khusus. Ada 3 jenis sholat. Sholat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada sholat fardu. Baik fardul maktubah seperti yang 5 waktu itu disebut al-maktubat, fardu yang jelas waktunya. Yang kedua fardu al-mandurat, keparduan yang karena dinadarkan. Asalnya mah teu fardu tetapi kemudian jadi fardu karena dinadarkan. Seperti saya kalau diterima PNS, saya erek sholat tahajud 12 rakaat umpamana atau 6 rakaat, nah, maka tahajud itu jadi wajib. Bapak asalnya makan teu wajib. Pokoknya kalau saya diterima kerja, maka saya mendek sholat sunat 100 rakaat. Nah, maka sholat sunat 100 rakaat itu jadi wajib. Nah, ada sholat itu fardu. Fardu itu wajib. Wajib itu mayusabu ala pali wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala apabila dikerjakan dan disiksa apabila ditinggalkan. Yang kedua ada naflul mutlak. Salat sunat tanpa embel-embel, tanpa kaid apapun, baik kaid waktu atau sebab. Jadi tanpa kaid waktu atau sebab. Salat sunat we. Dek waktuna iraha, jumlah rakaat nanti disebutkan waktuna iraha, eta salat sunat we. Pokoknya ada salat sunat mutlak semacam itu. Yang ketiga ada salat sunat muqayyad, salat sunat yang diikat, yang di qayyidan, yang pakai qayyid. Baik dengan waktu ataupun dengan sebab. Kenapa disunatkan? Oh, karena ada bergerhana. Kenapa disunatkan? Karena mau bepergian. Kenapa disunatkan? Karena mau masuk masjid, pamana. Karena sudah masuk masjid. Kenapa disunatkan? Karena telah sholat. Jadi ayat sababnya. Jadi disunatkan itu ada sebabnya. Atau sholat sunat yang dikaitkan dengan waktu. Jadi disunatkan karena punggung waktu. Nah, qobliyah, ba'diyah dikaitkan dengan waktu. Contohnya.
Nah di dalam hal ini niatnya pun kewajiban yang harus dilakukan ketika niatnya pun berbeda. Nah ketika sholatnya sholat fardu, ada 3 hal yang harus disyaratkan ketika niat itu, ada 3 hal yang harus terpenuhi. Mana yang pertama? Yang pertama niatul fa'li, bermaksud mengerjakannya. Artinya bermaksud itu ya sengaja, niat berencana mengerjakannya secara sengaja. Nejak. Kalau bahasa Sunda. Yang kedua ta'yin, menentukan sholatnya itu apa, duhurkah, lohorkah, asarkah. Yang ketiga niatul fardiyah, menyebutkan keparduannya, berniat keparduannya, meniati keparduannya. Nah apabila sholatnya sholat fardu, itu sehingga payajibu maka wajib piha di dalam sholat apa qasdu fa'liha, bermaksud mengerjakan sholat, sholati sholat. Kenapa demikian? Litatamayyaja, karena supaya berbeda aktivitas itu an baqiyatil afali dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Wa ta'yinuha, dan menentukan sholat min duhrin, dari duhur atau gairiha, atau selain duhur. Litatamayyaja, karena supaya berbeda an gairiha, dari selain sholat yang sedang dikerjakan. Fala yakfi, sehingga tidak mencukupi, artinya tidak sah, tidak mencukupi itu apa niatu fardil waktu, niat melaksanakan keparduan waktu. Niat saya sholat waktu ini umpamanya, niat saya sholat waktu ini, nah nanti sakit. Perlu disebutkan sholat naon, duhurkah, asarkah, maghribkah, isakah, subuhkah. Walau kanat, adapun apabila ada apa sholatu sholat, amapulatu yang dikerjakan naflan itu adalah sunat, wero mutlakin yang tidak mutlak, karrawatibi seperti sholat rawatib, wasunanil muaqqatati, dan sunat-sunat yang mempunyai waktu, audati sababi atau sunat yang mempunyai sabab, payajibu maka wajib piha di dalam sholat sunat wero mutlak itu apa at-ta'yinu, menentukan jenis sholatnya, bil idopati, dengan menyandarkan ilama yu'ayyinuha, terhadap sesuatu yang mengkhususkan sholat itu. Seperti mana kasunati duhril qobliyati, seperti niat qobliyah duhur. Saya bermaksud mengerjakan qobliyah duhur. Awil ba'diyati atau ba'diyah. Tercukup saya niat sholat sunat duhur. Nah, nanti disebutkan sholat sunat qobliyah apa ba'diyah. Tidak disebutkan. Jadi kudu disebutkan. Wa ka'idil adha awil akbari awil fitri, demikian pula seperti sholat idul adha atau idul fitri. Tidak cukup niat saya sholat id, tidak cukup, tapi kudu disebutkan idnaun idul fitri ka atau idul adha ka. Fala yakfi sholatul idin wa witri, demikian pula sholat witir. Sawaun, sama saja, wahidatu sholat witir yang 1 rakaat, wazaidatu yang lebih dari 1 rakaat, alaiha dari 1 rakaat. Jadi kudu disebutkan niat saya sholat witir, tidak cukup niat saya sholat 1 rakaat umpamanya.
disebutkan jenis sholatnya. Karena witir itu kan muakkad, sholat yang mempunyai waktu. Tetapi wayakfi sah, cukup niatul witri, niat witir saja min ghairi adadin, tanpa menyebutkan bilangan. Niat saya sholat witir tanpa menyebutkan bilangan, wayuh malu, dan kemudian niat semacam itu diikutkan ala ma yuridu, terhadap jumlah rakaat sesuai kehendaknya, alal awjahi, menurut pendapat yang lebih diunggulkan. Jadi sah orang niat witir tanpa menyebutkan bilangan, niat saya sholat witir. Maka jatuhnya niat tersebut, yuhmalu itu, jatuhnya niat itu terhadap rakaatna, sabar rakaat jatuhnya ya sesuai kehendak orang. Karek 1 rakaat erek assalamualaikum jadi, erek 3 rakaat assalamualaikum jadi. 7 rakaat assalamualaikum jadi, kumaha hayang urang we. Wa tarawih, demikian pula sholat tarawih, cukup niat sholat sunat 2 rakaat atau 20 rakaat, itu disebutkan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Wa duha, demikian pula sholat sunat duha. Wa istisqain, demikian pula sholat istisqa, karena datu sabab, mempunyai sabab. Waktunya kan boleh kapan saja, tetapi ada sebabnya. Kenapa disunatkan sholat? Karena sebabnya hujan lama tidak turun, aya sababna. Mentah hujan sababna. Wa kusufi samsi, demikian pula sholat gerhana matahari, awil qamari, atau gerhana bulan. Jadi ketika sholatnya sholat sunat, maka yang harus diperhatikan di dalam niat itu 2 hal. Yang pertama qasdul fa'li, yang kedua ta'yin. Kalau di dalam sholat fardu ada 3, nanti disebut. Nah ini kedua-duanya baik di sholat sunat fardu maupun di sholat sunat sabab yang mempunyai sabab atau sholat sunat yang mempunyai waktu, ini wajib dilakukan. Qasdul fa'li, yang kedua ta'yin, menyebutkan jenis sholatnya apa. Wa amma naflul mutlaq, adapun sholat sunat mutlak, fala yajibu, maka tidak wajib di dalam sholat sunat mutlak ta'yinun, menentukan jenis sholatnya. Bayak pihi niatu fa'li sholati, niat mengerjakan sholat. Kama fi rakaat tahiyati, seperti sholat sunat 2 rakaat, seperti di dalam 2 rakaat tahiyat, wal wudu'i, dan 2 rakaat sholat supra wudu, wal istikharati, dan 2 rakaat sholat istikharah. Wa kada sholatul awwabin ala ma qalahu Syekhuna Ibnu Ziyad. Adapun sholat sunat mutlak, maka hanya 1 keharusan dilakukan ketika niat, yaitu qasdul fa'li. Niat mengerjakan sholatnya saja. Niat saya sholat, untuk kudu nyebutkeun naon. Nah, mana yang termasuk dikategorikan sholat sunat mutlak? Tahiyatul masjid, walaupun ayat sababna asup ka masjid, itu kaasup sholat sunat mutlak. Sholat istikharah termasuk sholat sunat mutlak. Sholat tahajud termasuk sholat sunat mutlak. Jadi mutlak itu tanpa kaid apapun aslinya. Tetapi kemudian tahiyat masjid, istikharah, tahajud itu dimasukkan ke dalam sholat-sholat sunat mutlak. Sehingga apabila kita masuk masjid, kemudian niat saya sholat sunat 2 rakaat, umpamanya disebut rakaatna. Nah itu asup tahiyat masjid, kudu disebut sholat tahiyatul masjidna. Tidak harus disebut sholat sunat tahiyatul masjidna. Salat awabin, ya, salat awabin itu sama salat awabin juga.
Apa sholat awabin itu? Nanti akan ada bahasannya khusus. Sholat awabin itu sholat 20 rakaat, sholat sunat 20 rakaat, 10 salam, 20 rakaat. Waktunya di antara maghrib dan isya. Waktunya di antara maghrib dan isya. Tetapi di sebagian riwayat ada yang mengatakan cukup 6 rakaat, di sebagian riwayat 4 rakaat, bahkan di sebagian riwayat ada 2 rakaat. Jadi sholat awabin itu ini untuk menjaga, memohon kita ditetapkan iman. Sholat awabin itu ditetapkan kita dijaga iman, bisa terjaga sampai meninggal. Jadi minimal 2 rakaat, maksimalnya 20 rakaat berdasarkan riwayat itu. Nanti di bab sholat sunat insya Allah akan dibahas lebih lanjut, termasuk kaifiat tata cara prakteknya dan lain sebagainya. Watajibu dan wajib niatu pardin pihi fil pardi. Watajibu dan wajib niatul pardi, niat keparduan pihi di dalam sholat pardu ayat fil pardi, yakni di dalam sholat pardu walau kipayatan, walaupun pardunya itu pardu kipayah, atau nadarot atau pardu karena nadar. Wa'idkana, walaupun ada siapa anawi orang yang berniat anu sholatna sobian adalah anak-anak. Liyatamayyaja, karena supaya berbeda sholat tersebut anin nafli dari sholat sunat. Nah kemudian di dalam sholat fardu selain qasdul fa'li dan ta'yin itu, sholat fardu itu wajib menyebutkan keparduan. Seperti usolli fardhu duhri, usolli fardhu duhri, saya berniat sholat fardu duhur, saya bermaksud sholat fardu duhur. Cukup sakitu. Nyebutkan bilangan rakaat, nyebutkan istiqbalul kiblat, nyebutkan makmuman. Kalau jadi makmum ya wajib menyebut makmuman itu. Menyebut imaman, nah, bagi imam itu tidak wajib menyebut imaman itu jadi imam itu. Kecuali sholatnya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib niat jadi imam itu. Kalau selain sholat Jumat, imam tidak wajib niat menjadi imam. Ini perhatikan. Selain sholat Jumat, imam tidak wajib niat menjadi imam. Hanya dianjurkan sunat niat jadi imam itu. Sehingga apabila kita mau bermakmum kepada seseorang, henteu kudu ditupak-tepak. Karena imamah henteu wajib niat jadi imam teu. Imam tidak tahu di belakang ada yang bermakmum pun sah berjamaah mah. Allahu Akbar. Biasa we salat itu kang aya nu ngamakmum. Urang biasa salat itu kang nuturkeun, sah we salat berjamaah. Henteu kudu ditupak-tepak. Nah itu la aslalahu eueuh dalilna. Bid'ah eta teh. Kalaupun mau ada cara praktek yang benar, ada ulama mengajarkan kalau mau memberitahu bahwa kita bermakmum supaya si imam diberi supaya si imam bisa merubah niatnya menjadi imam. Kalaupun mau, caranya bukan seperti yang umum dilakukan sekarang. Carana kudu geus takbiratul ihram karek nepak. Usolli pada urang Allahu Akbar, karek tepat, memberitahukan bahwa kita sudah bermakmum. Karena lamun sebelumna apa muncan ngamakmumna ge kunaon tepak-tepak. Kumaha lamun geus nepak urang hayang ki. Allah urang teh karek anas geus nepak tapi teu kuat lumpat, hanas imam teh narikeun baca teh bismillah bari dikurokeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di tukang usaha saha. Da teh tulus ngamakmumna. Jadi kudu geus jadi ngamakmumna harus sudah jadi. Allahu Akbar karek kalau mau karek tepak.
pak teu kudu ditarik-tarik teuing teu kudu dalahunan we teh ya. Teu kudu imam geus tarik nepakna pak reuwas keur ngalamun lain keur husu tapi keur ngalamun. Nah carana kitu Pak. Karena apa? Niat menjadi imam itu tidak wajib kecuali di dalam sholat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat imam itu niat wajib niat menjadi imam. Lamun teu niat menjadi imam nya teu sah Jumatna. Jumat saha nu teu sah nya Jumatna imam jeung makmumna ge teu sah. Ngan makmum kan teu nyaho imam apakah niat jadi imam atawa henteu nya. Teu sahna makmum ditanggung ku imam kabeh. Jadi dosa, makanya berat. Makanya sesungguhnya menjadi imam itu bukan hal yang mudah, apalagi imam Jumat. Berat, susah. Lamun teu sah Jumatna saha nu nanggungna nya imam. Engke di akhirat teh ditempo salat Jumat tanggal sekian bulan sekian tahun sekian masyarakat kampung Teluk Jambe kosong. Jamaah masjid besar Teluk Jambe kosong. Oh, nah kosong. Oh, catatanana Jumat teh dicatat ku malaikat teh. Ya kenapa kosong? Protes. Nah, iya kosong. Malaikat. Ah, pan imamna teu niat jadi imam, jadi dianggap teu Jumatan, teu sah Jumat ge. Teu sah Jumat ge. Wah, cek makmum teh proses kan saya tidak tahu itu mah imam. Kan niat itu di dalam hati. Ya berarti semuanya dosana ditanggung ku imam kabeh. Maka teu gampang jadi imam teh. Makanya amplopna tong sok leutik-leutik deui ngai ka imam Jumat teh nya. Imam Jumat karunya imam Jumat. Kalau saya enggak pernah ngimamin Jumat bukan enggak pernah hanya seperlunya untuk tiap minggu gitu. Karena diutamakan di masjid sendiri, nah, di masjid sendiri. Jadi karunya imam Jumat teh karunya tong. Jadi gak usah disado-sadokan lah kas masjid mah gak usah. Bikeunhan we kabeh bikeunhan keur naon disado-sado. Diumumkan sebelum Jumat, sebelum dimulai akan diumumkan sado kas masjid minggu ini sebesar 30 juta rupiah. Ai ngamplopan khotib 100.000. Nah, teu pantes eta. Ngerakeun tong sok diumum juta-juta ari ngamplopan 100.000 mah. Karena apa? Karena beban imam Jumat ya mah. Beban imam fardu mah tong sok hayang di amplop mah nya salat di amplop. Tong sok hayang dibayar, imam salat fardu hayang dibayar, banyak salat dibayar. Pan kewajiban salat mah tong sok hayang dibayar. Bebanna berat. Lamun apabila tidak sah, anu nanggungna eta imam kabeh tah. Teu sah Jumatan nu nanggungna imam. Gara-gara 100.000 nanggung dosa sama masjid coba. Namun desa. Makanya bere gede lah kira-kira ke disiksa di neraka ge rada di dunia rada amplop rada gede mah gitulah. Teu hanya kateng emang geus amplop leutik di akhirat disiksa. Rugi. Jadi sing karunya ka imam Jumat khotib. Jadi tidak perlu bangga. Saya tidak bangga kalau mendengar masjid punya saldo besar itu. Penting kernaon kayak kan disebutnya juga sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, kotak amal jariyah disebut lagi. Jariyah itu jariyatun artinya mengalir. Ai disimpan mah lain ngalir cicing. Mengalir mah bikeun aya fakir miskin butuh bikeun. Aya jelema ka dieu datang minta ongkos bere we dek ngabong. Wah cenah ngabohong eta mah urusan manehna jeung pangeran ngabohong mah. Urusan dia dengan Tuhan, bohong mah. Berewe masjid lain duit urang ieu lain. Kan bukan uang kita itu. Bukan uang kita. Nah, jadi ini. Nah, ini manajemen masjid penting. Padahal saya selalu menginisiasi daripada orang-orang tetangga masjid nginjem ka Bang Emok, mending senang nginjem ka masjid. Ayo, saya nginjem mantong ka Bang Emok ka dieu. Teu kudu make bunga, tapi syaratna naon berjamaah subuh 40 poe. Ayo sok.
kudu make bunga tanpa bunga, no bungana, tapi berjamaah 40 poe. Lamun tinggalin sapoe didenda. Tinggalin sapoe denda. Wah cenah kitu mangke salatna teu ikhlas, kajen teu ikhlas ge. Karena orang semacam kita itu harus dipaksa, tidak ada yang ujug-ujug bisa ikhlas, gak ada. Kabeh oge gak ada, semua termasuk ustadna. Orang semacam kita itu levelnya ibadah itu harus ada rangsangan, makanya ku Allah dididita. Ya, kamu kalau ibadah ini maka pahalanya iya. Kamu kalau melakukan ini maka ke surga. Kamu kalau melakukan ini maka ini. Dirangsang karena kalau ibadah hanya hanya melaksanakan perintah Allah toh, kamu sholat, saya mah hanya karena perintah aja, bukan pengen surga, bukan takut neraka, ini mah perintah Allah, perintah Allah, melaksanakan karena diperintah ku Allah, rek dibere surga, rek henteu ku Allah, saya mah sholat, jarang gitu, lain level urang mah moal gitu, level kita itu tidak gitu, kalau kira-kira tidak ada upahnya, tidak ada kuliahnya, moal, eta pahalana sholat duha naon. Salat duha pahalana, wah kamu akan dimudahkan rezeki, akan digampangkan usaha, wah karek daek. Ai kitu mah duha pahalana naon? Eueuh teu diberena naon, teu dibere pahala. Moal. Nah, makanya kita di level kita itu jarang yang ibadah bisa langsung ikhlas, jarang. Ikhlas mah eta mah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kayak sugan geus 40 poe nanti ikhlas datang sendirinya. Yang tadinya motivasina karena hayang dibere pinjam uang, pada akhirnya harus jadi kebiasaan, jadi kebutuhan. Kan ada cerita, ini cerita. Satu santri, kiai punya anak cantik. Kan kebanggaan besar kalau kiai santri itu punya istri anak kiai. Ini kiai punya anak cantik. Wah semuanya ada. Wah banyaklah yang melamar tapi ditolak. Akhirnya ada kiai itu melihat ada santri yang ingin, boleh silakan. Nanti saya izinkan menikah dengan putri saya dengan catatan kamu harus berjamaah di masjid selama 40 hari. Oke. Sambung. Pas sudah 40 hari ternyata dia keenakan. Terus berjamaah di masjid sampai-sampai cek kiai teh geus lulus leuwih ti 40 poe geus lulus saya urang kawin. Malah marah, kiai ngahina, saya mah salat lain gara-gara yang dikawinkeun, saya mah salat teh ikhlas. Jadi ikhlas kemudian datang di pertengahan jalan. Jadi kas masjid mah teu eta. Dikeunaan we. Nah itu ya ini Ustadz kan dilema, kita ini kan dilema, kita mengkampanyekan riba itu haram, jangan pinjam, rentenir jangan pinjam. Kita tidak bisa memberi solusi. Paling nggak orang anu diomongkeun dia tong nginjem ka renten cek Ustadz teh ceramah, Bang Emok itu haram ya, atuh aing ulah nginjem ka Bang Emok mah nginjem ka Ustadz atuh. Ustadz teh boga. Coba nih. Pasti gitu tadi ngomong, jawabannya pasti begitu. Ya saya kalau tidak ke Bang Emok ke siapa lagi cenah minjem. Ayo soker kumaha jawab mudah. Kalau gitu mah masjid punya dana ini banyak ini masjid. Ayo entong ka Bang Emok ayo ke masjid. Tapi syaratnya saya kudu daek berjamaah. Teu kudu 5 waktu kabeh berjamaah. Subuh jeung isya. Kalau isya masih di masjid, kalau isya masih di perjalanan subuh we wungkul. Samanya keur subuh rek digawe keneh wae. Absen. Bila perlu pakai jika di kantor pakai fingerprint absenna. Ada gampang masuk database komputer. Bere kalau berhasil 40 hari. Oh, maka anak menang potongan keringanan pembayaran. Umpama pembayaran minjem 1 juta, kuna 1 juta balikeun we 750.000 ka dieu umpamana. Keringanan pembayaran eta stimulus nu kitu ngaranna. Nanti pada satu saat orang itu nu tadina karena hayang dibere nginjem duit, engke mah geus biasa hudang subuh teh salat di masjid teh biasa ada sesuatu yang hilang.
Nah, ini masjid besar kan level masjid ieu lain masjid jami ieu masjid besar ieu. Ting juara teh kamari Barkah ya. Dilombakeun mun kamarinya masjid besar. Ya lumayan harapan-harapannya daripada itu. Lumayan. Nah, bikin inovasi semacam itu, ke tahun harap bisa juara kahiji. Bikin inovasi. Ya ada buat apa nggak bangun nggak semua ada masjid besar satu tungcan runtuh mantap kamu akan dibangun lah. Ya kita jangan panas sesuatu yang sebetulnya kurang dianjurkan. Kan memegah-megah masjid itu makruh pada. Memegah-megahkan masjid itu makruh. Teu diperintah ku Nabi teh henteu. Nu diparentah mah ngeusianana. Mending masjid mah butut tapi loba eusina daripada alus eusina saeutik. Keun masjid ieu geus marga saking mah penting mah teu bocor we masjid. Ari masjid alus juga sina sajajar opatan ternaon ruang. Bahkan menurut ini pendapat Imam Hanafi, Lau ta'at tolal masjid, apabila suatu masjid kosong maka jaja bai'u, boleh dijual masjid itu dan uangnya diberikan kepada masjid yang penuh. Ini madhab Imam Hanafi. Jadi cik Imam Hanafi mah kenaon masjid alus kosong jual we. Duit nabikeun ka masjid anu pinuh. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i tidak boleh, karena tidak boleh menjual barang wakaf. Dan masjid itu ketika suatu tanah dijadikan masjid, otomatis wakaf. Tak walaupun tanpa diniatkan wakaf. Jadi tanah masjid itu tanpa diniatkan wakaf pun otomatis wakaf. Secara otomatis. Kalau menurut madhab Syafi'i tidak boleh dijual, masjid itu tidak boleh. Jangankan dijual, barangnya diberikan, dipinjamkan pun ya tidak boleh. Barang wakaf. Kalau yang bukan wakaf boleh, karena tidak setiap benda masjid itu wakaf. Contohnya ada orang mewakafkan karpet. Ini saya wakafkan karpet ke masjid. Nah eta kade teu meunang diinjemkeun ka jelema nu rek hajat. Nu wakaf mah aik itu mah menang meuli masjid, lain wakaf menang meuli masjid mah boleh dipinjamkan itu mah. Artinya kebolehan dan ketidaknya itu bagaimana pendapat pengurus. Lamun pengurus bolehnya boleh, lamun teu nya teu. Tetapi ulah diinjemkeun ka jelema nanggap organ ulah. Barang masjid ditinjemkeun kana maksiat itu ulah. Nanggap artis teu meunang. Nah, kanu tahlilan, kanu salamatan gitu lah, boleh. Nah, jadi kadinya nggak bahas ngaji teh. Wasuna dan disunatkan piniyati di dalam niat apa idopatun menyandarkan ilallahi kepada lafaz Allah Ta'ala khurujan min hilafi man awjabaha, karena supaya keluar dari pendapat ulama yang mewajibkannya, liyatahaqqaqu makna ikhlas, karena supaya timbul makna ikhlas di dalamnya. Jadi sunat kita ketika sholat itu menyebutkan karena Allah, lillahi usolli pada duhri lillahi ta'ala, usolli pada asri lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur, sholat padu duhur karena Allah. Jadi disebutkan niat karena Allah nama. Walaupun tadi niat sholatnya karena Bang Emok, paman. Karena hayang diberengin jam duit, tas tenang. Niatna ucapkan niat lihat haqqaqu ma'nalas, karena untuk memperlihatkan, untuk menyatakan makna keikhlasan atau ngomong-ngomongna ikhlas teh. Ngan lamun ikhlas, lamun mesti diomongkeun maka teu ikhlas. Ade. Nah, ikhlas malah mesti diomongkeun yang teu ikhlas. Aduh, enggak apa-apa saya mah ikhlas, nah teh teu ikhlas. Ikhlas malah mun geus diomongkeun teh ikhlas teh. Makana pegawai di dia aya pegawai Kementerian Agama simkuring bae ada pegawai Kementerian Agama honor-honor ge. Pegawai Kementerian Agama rata-rata teh ikhlas karena ikhlasna ditulis. Ikhlas beramal, banyak ikhlas ditulis. Makana teu ikhlas.
Wa ta'arrudu li adain aw qadain, dan disunatkan mendatangkan ada itu melaksanakan pada waktunya, aw qadain atau qada. Tidak disunatkan mendatangkan adaan lillahi ta'ala, qadaan lillahi ta'ala, itu sunat. Kalau salat qada ya qadaan, kalau salat adaan. Itu sunat tetapi tidak wajib. Wa ta'arrudul istiqbalin wa ada di rakaatin, dan sunat mendatangkan menghadap kiblat dan bilangan rakaat sunat. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat dengan menghadap kiblat, nah itu sunat. Jadi kewajibannya lah dia sholat fardu mah sakit. Usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi. Nawaitu usolli fardhu duhri, nawaitu usolli fardhu asri, nawaitu usolli fardhu maghribi. Sakitu we. Adapun rakaataini, arba'a rakaatin, salasa rakaatin, mustaqbilal kiblati, nah itu semuanya sunat. Kecuali kata makmuman bagi makmum atau jamaatan, bisa makmuman atau jamaatan. Saya niat melaksanakan sholat fardu duhur 4 rakaat dengan berjamaah atau dengan bermakmum. Teu kudu disebutkan bermakmum nakasa dengan bermakmum kasih Zaid bin Fulan, teu kudu disebutkan gitu. Teu nyaho ngaranna ge kajeun. Soalnya justru lamun kitu ternyata faktana salah engke teu sah. Urang ninggali di tukang jika si Zaid usolli, niat saya bermakmum kepada si Zaid bin Fulan lillahi ta'ala, pas assalamualaikum, oh geningan si Bakar lain si Zaid, salatna kudu balikan deui teu sah. Da tadi niatna ka si Zaid, maka teu kudu disebutkeun ngaranna. Makmuman mereka makmum ka saha, makana teu kudu ditupak-tepak. Wa sunnah, dan disunatkan nutkun dimanwiyin, disunatkan mengucapkan terhadap sholat yang diniatkan, eta sunat. Jadi at-talafuz terhadap niat itu sunat. Sebelum apanya? Sebelum sholat sunat. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lil adaan lillahi ta'ala. Nang ucapan eta mah sunat teu wajib. Niatna wajibna al-qasdu pali bil qalbi dina hate niat. Wasania, dan yang kedua rukun salat itu takbiratu taharrumin, takbiratu taharrum atau takbiratul ihram urang menyebutna. Bi khabar yang muttafaqi alaihi, karena hadis yang disepakati kesohihannya. Idza qumta ila sholati fakabbir. Ketika kamu melaksanakan salat fakabbir, maka bertakbirlah. Sumia bidalika, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li anna musolli, karena sesungguhnya musolli yuharrimu, mengharamkan alaihi terhadap sholat, lianna musollia, karena sesungguhnya orang yang sholat, yahrumu haram alaihi kepadanya, karena sholat itu apa ma segala sesuatu, karena halalan yang sesungguhnya sebelumnya halal lahu kepadanya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena dengan takbir tersebut semua pekerjaan yang tadinya boleh, yang tadinya halal, yang tadinya boleh, ketika telah takbir tersebut maka menjadi tidak boleh. Ngomong asana boleh ngomong, tapi setelah takbir teu meunang ngomong. Fi'lul kasir, melakukan aktivitas yang banyak, gerakan yang banyak, asalnya sebelum sholat boleh. Erek lumpat, erek luak liuk, kan sholat kan sah. Tapi sesudah takbir jadi tidak boleh. Makan sebelum sholat erek beak sabara boboko pun boleh, tetapi setelah sholat sareneh pun tidak boleh. Gitu. Setelah takbiratul ihram maka ngaranan takbiratul taharrum atau takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan pekerjaan yang tadinya dihalalkan.
Wajuila Fatihatas sholati, wajuila dan dijadikan takbiratul ihram itu Fatihatas sholati sebagai pembuka sholat, liyastahdirul musolli, karena supaya bisa menghadirkan orang yang sholat tersebut. Maknahu, terhadap maknanya takbir itu adalu yang menunjukkan ala udmati mantahaya, terhadap keagungan terhadap keagungan dat yang menyediakan sholat itu. Lihidmatihi hatta tatimalahu haibati wal khusu. Karena si musolli kemudian menghadirkan makna takbir itu di dalam hatinya, maka sempurnalah kehusuannya, sempurnanyalah kesungkanannya, ketawaduannya kepada Allah. Wa min sama, karena demikian zida fitikrorihi, maka ditambahkan untuk diulang-ulang, liyadumu istishabu dinika fi jami'i sholatihi. Istishabu dainika fi jami'i sholatihi, karena supaya kehusuan kemudian hibah itu keajrih, kesungkanan kita kepada Allah, agar supaya selalu ada di dalam sholat. Makrunan bihi ay bi takbiratul ihrami, dan dibarengkan bihi dengan takbiratul ihram ay bi takbiratul ihrami, dengan takbiratul ihram apa niatu, niat yang tadi. Jadi yang kedua, hal yang harus dilakukan ketika kita sholat itu adalah takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu wajib dibarengi dengan niat, wajib. Jadi ketika lisan mengucapkan takbiratul ihram, maka hati niat. Jadi niat teh tempatnya di mana, kapan kita mulai niat? Ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu mulainya dari hamzahnya lafaz Allah sampai ro-nya lafaz akbar. Niatnya dinya. Tidak boleh sebelum hamzah lafaz Allah, dan tidak boleh setelah ro lafaz akbar niat. Jadi niatnya di dinya. Lianna takbiro awal arkani sholati, karena sesungguhnya takbir itu awal rukun sholat yang terlihat. Fatajibu, maka wajib muqaranatuha, membarengkannya niat bihi dengan takbiratul ihram. Bala buddha, bahkan tidak boleh tidak ayas tahdiro kullu mu'tabarin piha, tidak boleh tidak harus menghadirkan, seorang musolli itu harus menghadirkan setiap yang harus dilakukan tadi di dalam niat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram menghadirkan qasdul fa'li, ta'yin, dan tadi satu lagi pardiyah, nyebut keparduan. Allah, ketika Allahu Akbar itu harus disadari bahwa kita sedang sholat fardu, karena kita sedang melaksanakan sholat fardu, dan fardunya itu adalah duhur umpamana. Kudu ingat walaupun sebentar, walaupun secara muqaranah urfiah teh ingat bahwa ketika Allahu Akbar teh ingat bahwa ulah teh itu keur sholat duhur, fardu duhur, rek sholat fardu duhur. Walaupun hanya sebentar kadituna teu deui. Kadituna keur sholatna poho teh ingat sholat. Nah teu naon sah. Yang lebih itu muqaranah urfiah, yang lebih bagus yaitu istihdor urfi, istihdor hakiki. Ya istihdor hakiki kita benar-benar menghadirkan sholat. Sholat teh ingat urang ieu keur sholat, bahwa sholat itu tergambar, bukan hanya tergambar, ingat teu pernah teu ingat kana lain selain sholat anu keur dilakukeun. Timiti takbir teh ingat Allahu Akbar. Ketika nyebut lillahi ta'ala teh urang teh bener niat karena Allah, hadir Allah dina hate urang. Ah eta mah kan hese urang mah kitu. Hese. Ngahadirkeun Allah dina hate urang teh hese.
Wa yuta'ayyanu dan diparduainkan, wa yuta'ayyanu dan dimestikan. Ini di dalam takbiratul ihram ala qadiri kepada orang yang mampu. Apa lafdu Allahu akbaru, lafaz Allahu akbar. Tidak boleh diganti dengan asmaul husna yang lain lil itba'i karena turut kepada Nabi. Karena cek Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi tidak pernah mengganti dengan lafaz lain Nabi Allahu akbar. Maka temenang diganti dengan asmaul husna lain. Ar-Rahimu akbar, Ar-Rahmanu akbar, Al-Maliku akbar, Al-Qudusu akbar. Padahal asmaul husna keneh eta ge. Sarua jeung Allah. Allah itu kan asmaul husna. Tidak boleh diganti dengan lain kudu-kudu lafaz eta we. Temenang diganti walaupun maknanya sama. Allahul Kabir, Allahul A'dom. Artinya mah sarua keneh mun di Indonesiakeun mah. Allahul Ajalla, Ajallu pamana. Allahul Jalil, Allahul Kabir. Nah, artinya sarua tidak boleh. Allahul Adim, Allahul A'la. Maknanya sama, tetapi tidak boleh. Kudu ku Allahu Akbar we bagi orang yang mampu. Artinya mampu teh bisa nyebut Allahu Akbar. Karena turut kepada Nabi itba. Dan harus Allahu Akbar, tidak boleh dibalik walaupun tidak merusak makna. Tidak boleh akbarullah. Walaupun secara tata bahasa Arab teu ngarusak makna, sah we. Lamun lain salat mah sah. Khabar muqaddam mubtada muakhir, kamu cek nahwuna mah sah we. Tetapi temenang. Wala Allahu Kabir, wala Allahu A'dom, wala Ar-Rahmanu Akbar, teu bisa. Ini takbiratul ihram. Jadi aya aturanana maca takbiratul ihram we. Wa yaduru ijlalu biharfin minallahi akbar. Wa yaduru ikhlalu biharfin minallahi akbar. Dan menjadi bahaya, artinya menjadi bahaya teh mengakibatkan tidak sah. Apa? Ikhlalu bihar ikhlalun. Nyelang. Nah, nyelang teh. Nyelang diharapin dengan satu huruf minallahi dari lafaz Allah, minallahu akbar dari lafaz Allahu akbar. Wajadatu harfin yughayyirul makna, dan kemudian menjadi bahaya mengakibatkan tidak sah menambah huruf yang akan merubah makna. Seperti mana? Seperti kamadil ba'il akbari, kamadil hamjati Allahi, seperti memanjangkan hamjahnya lafaz Allah. Allah, a-nya dipanjangkeun. Nah eta teh sah. Wa ka alifi ba'da ba'i, dan memanjangkan alif setelah ba. Allahu akbar. Wajadati wawin, dan mendambahkan wawu qabla jalalati, sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar, ditambahan wawu. Wa tahrilu wawin sakinatin, dan menyelang wawu sukun mutaharrikatin wa mutaharrikatin, atau yang diharkakan baina kalimataini, di antara dua kata lafaz Allah dan akbar. Tidak boleh diselang ku wawu Allahu, wawu sukun umpamana Allahu una dipanjangkeun eta teh sama jeung wawu sukun Allahu akbar, atau Allah wawu harkat Allahu akbar teh sah. Wa kada jadatu madil alifi allati bainal lami wal ha'i ila hadin la yarahu ahadun minal qurra'i. Demikian pula menambah mad yang ada di dalam lamnya lafaz Allah melebihi batas yang telah disepakati oleh ulama ahli qiraat, batas maksimal. Ya kan Allah itu mad naon eta teh? Naon mad asli, mad naon? Allah mad naon eta? Mad tabi'i atau mad asli? Allahnya kan itu cek ulama sabar harkat dibacana dua. Nah tetapi di dalam takbir ulama memperbolehkan lebih sampai maksimal 14 harkat. Nah lamun lawi 14 harkat, maka tidak ada ulama yang meriwayatkan itu, maka tidak boleh. Jadi kan ada pendapat jumhur lamun lain dina salat mah
mad asli atau mad tobi itu 2 harakat. 2 kali alif 2 harakat. Lebih itu 2 harakat kan tidak boleh. Tetapi di dalam takbiratul ihram karena tadi untuk menghadirkan itu, maka ulama berpendapat boleh sampai 14 harakat. Jadi boleh Allah 14 harakat itu berarti 7 ketukan. Nah, 7 ketukan turun 1 naik. Nah itu 1 ketukan dihitung. Nah itu 2 harakat. Jadi 1 harakat itu 1 ketuk turun, naiknya itu 1 harakat lagi. Jadi tidak boleh orang panjang-panjang ting Allah tapi ka 20 harakat 10 menit Allah na buat Allah anu aya nu was-was mah kitu nu was-was ada orang nu salat Allah umpamana. Nah tidak boleh. Jadi tidak boleh memanjangkan sampai batas maksimal imam qiraat, artinya imam qiraat yang membolehkan itu. Jadi tidak ada satupun imam yang berpendapat panjangnya sampai segitu. Jadi lah menepikeun ka 14 harakat mah aya imaman berpendapat jadi masih boleh. Imam qiraat, imam ahli qiraat. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi. Tidak jadi bahaya, artinya boleh berhenti sebentar di antara 2 kalimat. Allah Akbar. Eureun heula sakedeung. Li qadri tanaffus, sekedar untuk bernapas. Boleh. Ai sakedeung mah nya ulah teh lila. Nya sakedeung teh naon bi qadri tanaffus. 1 kali ngambil napas. Ulah lila teh ngahulangna tapina. Boleh teh waqfatun yasiratun, berhenti sebentar baina kalimataihi. Tu wahya saktatuhut tanappusi. Saktatut tanappusi. Yaitu berhenti untuk bernapas. Untuk bernapas. Wayajibu, nah ini wayajibu isma'uhu, dan wajib memperdengarkan takbir, ayat takbiro, seluruh takbir nafsahu kepada dirinya sendiri. Lafaz takbir itu wajib diperdengarkan kepada diri sendiri. Artinya lafaz takbir itu semua hurufnya harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Tidak cukup hanya menggerakkan lisan, apalagi di dalam hati. 1 huruf tekadenge kuceli dalam kondisi normal, maksudnya bukan dalam kondisi gandeng semacam kieu, gandeng panai kieu. 1 huruf saja tidak terdengar oleh telinga, maka takbirna teu sah lamun teu dibalikan deui nya salatna teu jadi. Jadi seluruh hurufnya kudu diperdengarkan, isma'uhu, diperdengarkan nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Jadi artinya bahwa takbir itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri, lain kudu ngeceli batu. Semua hurufnya. In kana sahihu sam'i, perkataan demikian itu disyaratkan demikian itu apabila celina normal. Ai celina teu normal mah nyara boro-boro lalaunan tariknya da moal kadenge. Wala aridin min nahwiladin, atau apabila dalam kondisi tidak ada sesuatu hal-hal baru yang menyebabkan kegaduhan. Ya seperti ieu. Ya ieu mah teu kadenge teh bukan karena teu mengeraskeun takbir, karena bising dan lamun sepi mah lamun seakan-akan normal sepi bakal kadenge. Jadi wajib kasairi ruknin qauliyin, sebagaimana diwajibkan memperdengarkan seluruh hurufnya di dalam rukun-rukun qauli. Rukun qauli wajib. Fatihah seluruh hurufnya kudu terdengar. Sahuruf teu kadenge. Atau sahuruf aya nu hilang. Sahuruf aya nu hilang.
maka teu sah Fatihahna kalau tidak diulangnya teu sah salat. Seperti jelema anu maca Fatihah ngimaman tarawih di wakaf lain di waso lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Wakaf lain Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Ada mimna aya 2 eta teh. Ar-Rahmanirrahim ma. Ya. Ar-Rahmanirrahim ma kuduna mah. Di Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Anu ngimaman tarawih anu gancang teh anu 10 menit anggeus jeung salat isya-na. Da dilema tapi jadi imam tarawih mah saya makanya agak malas dipinta untuk menjadi imam tarawih. Ku urang di Kenoran protes jamaah. Pak Ustad ngaWA, Pak Ustad cenah. Ini permohonan jamaah kedepannya jangan terlalu lama. Urang digancang, aduh Pak Ustad tong gancang-gancang teh nya aing kudu kumaha. Aing gancang salah. Lambat salah. Ya tapi ya sedanglah standar anu kira-kira kolot bisa ngejar teu capek teuing anak muda oge henteu lila teuing gitu teh cangkeun. Jadi sedang standar lah. Ya anu dibakukeun ku ulama geus sedang lah eta teh al-hakumut sampai terakhir kan teu kudu teu perlu gancang rusuh, teu perlu normal we kos baca biasa dah. Tibangge ku al-hakumut lain al-baqarah atuh teu kudu digancang-gancang teuing. Ieu mah geus mamaca naon teh wal asri gancang nu tereh teuing. Wal asri nazar nabi sunil ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa Allahu akbar. Atau cik wal asri teh mah biasa we baca biasa kos salat biasa gitu. Kos salat sapopoe gitu, salat sehari-hari gitu. Walaupun ya boleh sah-sah saja cepat juga sah. Salat nasa makhraj hurufnya terjaga, madnya terjaga, sidahnya terjaga ya enggak apa-apa. Ya tetapi jangan capek dek ngabeberi naon sih salat. Rek udag-udag naon. Ini asal. Jadi sedanglah. Nya kirang bara jika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mah salatna 1 juj. Di Indonesia sajuj kalabur. Mimitin aku poe pertama diiklankeun dipangpang di iklan. Marilah salat tarawih 1 juj dengan imam qori nasional. Bener pinuh poe pemimitin mah. Munahun sorna poe kadua cangkeul capek lah. Eta mah tren bungkul gaya. Anu penting mana teh al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah we kajian al hakumut tapi istiqomah berjamaahna tetep sakitu. Nah wajib seluruh rukun qauli menjaga agar seluruh hurufnya terdengar oleh telinga kita sendiri. Mana minal fatihati, tatatiha wa tasyahudi, tasyahud akhir wa salami dan salam pertama. Wajib eta teh. Urang maca Fatihah sahur tidak terang maca tasyahud oge. Ti mimiti at-tahiyat hamzahnya lapan at-tahiyat. Kemudian salam dari hamzahnya lapan assalam sampai mimnya lapan alaikum itu semuanya harus terdengar oleh telinga kita dalam kondisi normal, lain dalam kondisi gandeng. Lamun seakan-akan kondisinya keur normal sepi bakal kadenge eta teh sah. Walaupun faktana teu kadenge karena teu kadengaran bukan karena suara kita tidak terdengar tetapi karena ini berisik gandeng berisik. Wa sunnah dan disunatkan apa jajmuroihi menjajemkan rohnya lapan akbar sunat menjajemkan mensukunkan rohnya lapan akbar Allahu akbar. Nah sunat disukunkan. Tapi kalaupun tidak disukunkan sah Allahu akbaru. Nah sah. Hilafu man aujamahu wa jahrun bihi li imamin
dan mengeraskan, disunatkan mengeraskan bagi imam kasairi takbiratil intiqalati, sebagaimana takbir intiqal. Jadi sunat bagi imam itu mengeraskan takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Eta teh sunat dikeraskeun keur imam mah sunatari. Ai keur makmum mah teh sunatari. Tetapi kade imam oge perlu kehati-hatian, tarik keras oge ulah diniatan ngabejaan. Jangan niat memberitahu makmum, entong. Niat naon dikir we. Entong aya niat dina hate, entong ada tujuan dina hate bahwa mengeraskan itu untuk pemberitahuan kepada makmum. Lamun niat pemberitahuan kepada makmum teu sah. Salat mah. Jadi dia sholatnya serba sebetulnya mah susah-susah gampang. Urang ngabejaan anu poho, memberitahukan yang lupa, ulah niat memberitahukan. Lamun niat memberitahukan teu sah. Urang sok subhanallah geuningan. Tah eta lamun niat mere nyaho, kalau niat memberitahu maka teu sah. Salat sah, salat urang anu memberitahuna. Niatan naon? Niat dikir we, atau niat dikir disertai memberitahu. Dikir ongkoh mereja hukum. Kalau niat hanya memberitahu teu sah. Nah begitupun dina takbir, lamun urang narikeun sok lamun di tapi jarang di masjid-masjid urang mah sok aya naon teh anu ngalelewe, naon ngalelewe teh bahasa teh. Sok aya anu niru seperti di Masjid Haram cik imam teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, eta naon disebutna di tuk jame naon teh. Nya eta we nu niru kitu, mubalik eta teh disebutna aslina mah bahasana mubalik yang menyampaikan takbir imam kepada makmum. Di Mekah sok make nu kitu karena apa jamaahna loba, lamun teu make kitu terdengar. Nah, mubalik itu ketika mengeraskan itu jangan niat memberitahu. Niat dikir we. Atau dikir disertai memberitahu gitu. Lamun niat hanya memberitahu teu sah. Warafu kafaihi dan sunat mengangkat kedua telapak tangan. Au ihdahuma atau salah satunya. Inta asaro apabila sulit apa raful ukhra mengangkat yang lain. Selanjutnya disunatkan ketika takbiratul ihram teh mengangkat kedua telapak tangan. Dikasbin serta terbuka, dibuka. Ma'a kasbihima wa yukabbiru wa yukrahu hilafu, dimakruhkan berbedanya. Artinya dimakruhkan namun dipereupkeun. Makruh. Ma'a tafriqi asobihima serta merenggangkan jari-jarina. Jadi entong tapi direnggang tafriqon wasaton, direnggangkan yang normal. Lain renggang anu direnggangkan. Jadi renggang dalam kondisi normal, orang kondisi normal kieu. Kondisi normal we. Henteu dirapatkeun, henteu direnggangkeun, henteu kondisi normal, urang normal. Normal kieu berarti kieu ya normal ya. Kita kan direnggangkeun, henteu dirapatkeun, henteu kondisi normal kieu. Normal leungeun dari tangan dalam kondisi normal kumaha sih? Nya sakitu we. Allahu Akbar teu direnggangkeun atau dirangkepkeun. Taprikon wasaton. Ya, anu sedang. Hadwa muqabila mankibaihi, sebagaimana mengangkat tangan itu sunatna. Nah menurut pendapat Syafi'iyah, terutama pendapat pengarang Fathul Muin ini, hadwa muqabila mankibaihi malabahan teh naon sejajar dengan pundaknya. Bihaisu yuhadi atropa asobi. Nah, yang dimaksud sejajar itu bagaimana? Nah, kieu nu dimaksud sejajar teh. Jika unyil kieu tah, gitu ya. Apa kumaha yang dimaksud sejajar teh disurahkeun, bisi salah tafsir nu dimaksud sejajar teh. Bihaisu yuhadi atropa asobihi. Dengan sekira-kira berpapasan sejajar ujung-ujung jarinya
a'la udunaihi dengan atas kupingna. Jadi ujung jari aya di luhur sejajar dengan ujung daun kuping. Nah, ujung daun kuping ieu tah berarti sakieu. Nah, berarti kira-kira dihaesu, berarti dihaesu teh sakira-kira henteu kudu kira-kira dicabak sakikeun kursuatu. Nah, henteu kudu lah. Sekira-kira we, sekira-kira gitulah. Kira-kira henteu kudu dihareup dipasang apa cermin besar. Allah dulu. Nah, henteu kudu kitu. Ini mah sekira-kira lah. Kira-kira we oh iya gitulah. Wa ibhamahu dan kedua jempolnya sahmatai udunaihi ada di sahmatai ini pentil pepentil bahasa Sunda mah naon atuh lah pepentil. Jadi benda kecil itu disebut identik dengan til, pepentil, pentilnya laletik itulah. Lamun anu gede tol, jalan tol pan gede panjangnya, jalan tol. Lamun anu leutik mah pepentil. Kutil kan leutik, lamun gede bentol atau gede. Jadi identikna kitu. Nah, ieu ku sabab leutik maka disebut bahasa Sunda itu pepentil. Nah, bahasa Indonesianya apa, Ibu? Coba teh ngadina kamus apa pepentil itu? Saya kesulitan kalau disuruh ngaji pakai bahasa Indonesia teh sebenarnya mah loba nu eueuhna. Kosakatana banyak yang tidak ada. Ini pepentil coba naon bahasa Indonesia pepentil. Ada. Ini. Nah ini nih yang mentil ini. Yang mentil ini. Nah jempol di dia kira-kira apa? Jadi kira-kira sakieu lah. Allah ta ya di dia ta Allah. Berarti sakieu lah kira-kira Allah. Itu afdalnya utamana. Tapi hakikatnya takbiratul ihramnya sah kumaha wae oge. Rek Allahu akbarnya sah. Rek aya nu sakieu Allah. Sah. Jadi teu kudu diributkeun lah ti bangkos kitu mah. Rek kumaha wae ge sebetulna mah panduanana tidak ada yang baku, hanya ini. Nah, ini cek pendapat sebagian ulama nya kitu. Itulah. Sakieu ieu tartibna. Nya lamun urang mangi pendapat lain ya gak apa-apa. Da eta mah naon da sunat gitu. Jadi eta mah teu kudu ribut, aya jelema anu beda takbiratul ihram kok ditarempokeun. Oh, jadi aneh nya salat teh. Anu aneh mah jelema teh salat karek aneh. Teu aneh takbiratul ihram. Aya anu Allah. Nah, aya anu kitu aya. Ya mungkin dia mengikuti guruna kitu nya kitu. Karena sesungguhnya ibadah kita itu kan bersanad. Orang yang tidak percaya sanad pun bohong. Sebetulnya ibadah kita bersanad. Urang salat kitu cek guru urang. Guru urang cek sanya cek guruna deui. Terus sampai tasawuf, sampai sahabat, sampai Rasul. Ya sahabat mungkin rupa-rupa lihat Rasul kan aya anu dihareup, salat aya anu ditukang. Salat sahabat teh kabeh dihareup. Bener aya nu ningali seakan-akan ningali Nabi teh asa sakieu ngangkat teh ditingali ti tukang. Asa aya nu luhur jangkung. Allah ayat gitu. Nah itu bebas itu mah bebas. Kalau mau mengikuti panduan kitab ini begitu ya silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ente ngurangan kana esensi salat ente. Eta. Jadi itu perlu diributkeun bab eta mah. Tusanu disunatkan mengangkat tangan itu ma'a jami'at takbiratul taharrumin setiap takbiratul ihram. Walaupun takbiratul ihramna berulang-ulang seperti tarawih. Tarawih kan berulang-ulang takbiratul ihramna. Assalamualaikum takbiratul ihram dia, assalamualaikum takbiratul ihram dia. Nah disunatkan. Wa ma ruku'in dan ketika hendak ruku, sunat ngangkat leungeun. Wa raf'in minhu dan ketika bangun tina ruku, sunat. Warobin min tasyahud awalin dan ketika bangun dari tasyahud awal sunat. Nah selain itu tidak disunatkan mengangkat tangan. Tidak disunatkan termasuk erek sujud syukur. Tidak disunatkan mengangkat leungeun. Ngan eta-eta nu disunatkeun ngangkat leungeun teh. Tapi lamun erek ngangkat leungeun sujud syukur anya teh naon. Wa wad'uhuma dan menyimpan kedua tangan tahta sodri di bawah dada kade.
tahta sodri di bawah dada, wa fauqa surrati dan di atas udalnya, di atas pusernya, dan disunatkan juga menaruh kedua telapak tangan di bawah dada dan di atas udal setelah takbir. Setelah takbiratul ihram. Di atas, di bawah dada, di atas udal. Jadi antara ieu buja, ieu dada tadi antara nah. Nah, berarti di dieu lah antara. Jadi handap teuing ulah nyepungan ke ulah Allahu akbar handap teuing ulah. Luhur teuing ulah. Tetapi ia hanya anjuran sunat, henteu wajib, henteu. Da sebetulna mah rek kieu oge. Allahu akbar langsung ulah cangkeng. Sah salatna sah. Salatna dari larang. Kalau madhab Maliki makan tidak. So, kalau kita di Mekah lah aya di salat Allahu akbar leungeunna ka handap deui gitu. Nah, karena itu kan ulama dalam membaca, dalam memaknai tentang sunat-sunat di dalam salat itu kan berbagai macam lah. Ya, interpretasi pemaknaan terhadap satu hadis beda. Madhab Maliki cuma madhab Maliki mah teh sunat. Allahu akbar beda kieu we. Makana tong aya nu Allahu akbar anu kieu, anu Allahu akbar aya nu kieu, anu Allahu akbar anu dihana. Nah, itu bebas. Hanya kalau menurut panduan kitab ini begitu. Disunatkannya bagaimana? Di bawah dada, di atas pusar. Itulah. Mana nu disebut dadanya? Orang apalah nu disebut dada. Distu kudu dibapatah deui mana dada teh. Tidak mesti diberitahukan dada. Mana pusar apa? Nah, eta di antarana. Wawaduhuma menaruh kedua telapak tangan tadi, menaruh kedua tangan tahta sodri di bawah dadanya, wa fauqa surati dan di atas pusernya, lil itba'i karena mengikuti kanjeng Nabi, akhidan disertai dengan memegang biyaminihi dengan tangan kanannya, kawa'a yasarihi terhadap pergelangan tangan kirinya, waradduhuma minarobi ila tahta sodri dan kemudian mengembalikan kembali setelah bangun dari ruku ila tahta sodri kepada bawah dada itu aula lebih utama min irsalihima dibandingkan menurunkan kedua tangan itu bil kulliyati. Jadi Allahu akbar. Nah, ini lebih utama daripada irsal. Irsal itu untuk bil kulliyah. Itu aula lebih utama, artinya lebih bagus, lebih utama teh, lebih dianjurkan. Tapi nanti sunat, bukan tidak sunat, maaf. Artinya tidak menjadi hal penting, lain esensi. Itu aula lebih utama. Lebih utama. Hanya utamanya begitu disimpan. Nanti disimpan oke. Qala al-Mutawali berpendapat terhadap pendapat ini. Siapa al-Mutawali? Imam Mutawali. Ini menurut pendapatnya Imam Mutawali. Wa tamadau dan kemudian berpegang terhadap pendapat ini siapa ghairuhu selain Imam Mutawali. Jadi terhadap pendapat ini imam-imam lain juga berpegang terhadap pendapatnya Imam Mutawali. Yang bagi perlu ayyaduro hendaklah melihat qabla ruku'i, qabla rafi sebelum mengangkat tangan wa takbiri dan takbir ila maudi sujudihi terhadap tempat sujudnya. Wa yatruku rasi dan kemudian menundukkan kepalanya qalilan sedikit sumayarpang. Nah, sebelum urang takbir tungkuekeun sirah saeutik, konsentrasikeun pandangan kana tempat anu bakal dipake sujud ku urang. Tungkul, ini penting untuk menolong kita bisa khusyuk. Tungkul karek Allah karek gitu. Tapi qalilan tungkulna qalilan sedikit saja, gak usah terlalu tunduk ya ulah salat Allah tungkul kieu. Nah, ulah jangan terlalu tunduk. Jadi nunduknya qalilan sedikit. Tegak, nah tungkul sedikit saja. Gak usah terlalu
banyak. Nah itu di rukun sholat. Jadi kita sudah mengkaji 2 rukun sholat, tetapi dilakukannya dalam satu waktu, yaitu niat dan takbiratul ihram. Ini sesungguhnya 2 rukun, 2 kewajiban yang harus dilakukan di dalam sholat, 2 kewajiban yang harus dilakukan di dalam sholat, tetapi dalam satu waktu, dalam satu pekerjaan, dalam satu waktu. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini udah terlalu lama, ini udah 1 jam lebih. Harusnya nanti diperingatkan. Ini kelamaan ini ngaji. Harusnya cukup 1 jam lah, paling lama 1 jam dengan kelamaan. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Ini hanya untuk membayar kemarin aja kan kodo mah kudu dileuwihkeun. Urang ngodoan, kamari kudu nama. Kamari malam Selasa, tapi nanti dosa ninggalkeun ngaji malam Selasa dah bukan keinginan kita, eta nu salahna PLN, eta nu salahna. Enggak ada. Jadi meureun pembangkit ting zaman mana can diganti-ganti. Jadi rusak. Padahal mayar 5 bulan. Telat saeutik didenda. Ayo urang pareum listrik kompensasi. Nah itu. Jadi licikna perusahaan milik negara itu. Padahal perusahaan bukan negara. Jadi ingat, PLN itu bukan negara tapi perusahaan. Dan perusahaan itu pasti ngambil untung. Perusahaan. Kan sebagian sahamnya milik negara. Itu 100%, sebagian besar saham milik negara. Jadi kita telat entong rumah. Iya kan sosial ke masjid, telat bayar 2 bulan. Aya peringatan akan diputusnya sok we putus. Masjid mah teu make listrik ge aing teu masalah. Masjid mah teu make listrik teu masalah. Salat mah teu perlu listrik teu. Silahkan saja putus aya yang di demo mah. Ku masyarakat jamaah. Oh, masjid-masjid wae mah teu cik atuh masjid. Nah, kuduna mah ulah mayar masjid mah nya. Ulah bayar kuduna mah masjid mah. Masjid kudu mayar, anger. Masjid mah teu kudu mayar. Bukan hanya masjid, semua pas tempat ibadah kudu mah teu mayar, hitung-hitung naon. CSR-na dipagetegukeun kan. Bayar masjid, itu kudu bayar, kudu mah langsung bebas masjid mah semuanya. Mushola, masjid, tempat ibadah yang lain, agama lain juga harusnya gratis. Kudu nama. Ente tapi nah urang. Ai pareum listrik. Pan akhirna subuh jelema nu salat ngan tiluan. Oh, nah eta jelema teh salat subuh tiluan. Tuh kadenge adan cenah. Tanya teh kabeh, kumaha salat subuh? Kumaha nu adan ya udah pareum listrikna teh kadenge adan. Ah, terjadi dosa eta. Dikira orang tidak mendengar adan gara-gara mati lampu. Gara-gara mati lampu. Nah, mati lampu kemarin jadi sekarang diganti malam Kamis. Jadi kalau agak lama sedikit ya mohon maklum. Jadi imam ngodoan itu ngodoan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak ada tanya jawab ya. Langsung tutup, kita tutup dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma alhimna iman al-qawm bi awamir wa nawahyaka warzuqna fahmana alamu bi kaifanuna jika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi dzurri fahmi wa akhrina min dhulumati wa wa ta'ala ababa rahmatika wa asyana hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa musaina alhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.